Kita cek secara detail karakternya, gayanya, posisinya, dan secara globalnya performa seperti apa. Yang jelas istimewa. Penasaran ikut di sahabat? Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Bali Bonsai Sahabat. Apa kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun Sahabat. Oke Sahabat, jumpa hari ini yang mana kita akan berbincang-bincang, sharing, berbagi tetap Sahabat berkaitan topiknya bonsai. Nah di sini kita akan membahas dengan sahabat kita, kolektor kita, Pak Mangoko yang tidak asing lagi, udah teman-teman kenal. Halo Sobat Bonsai Pak Man. Halo. Om Swastiastu Pak Man. Ya, punapi kata kabar. Baik. Sehat selalu sahabatku. Oke, di sini kita akan bahas sama beliau bincang-bincang berkaitan dengan sebuah bonsaian. Kita topiknya kembali, halo apa kabar bonsai. Nah, oke sahabat, kita langsung saja biar teman-teman tidak penasaran nih. Ini kebetulan di hadapan kita ada sebuah pohon sendigi Pak Man ya. Ya, ini salah satu kemungkinan ya. Salah satu pohon yang disayangin beliau di saat ini ya. Mungkin karena bonsai beliau sangat banyak. Banyak diantaranya Ficus juga Pak Man ya, banyak ya. Ya, yang banyak. Sudah berprestasi juga. Dan ini mungkin salah satu juga pohon yang sudah berprestasi. Dan setahu saya memang ini sudah tingkat best in class kalau nggak salah Pak Man ya. Sama internasional pernah. Internasional? Ya. Luar biasa. Kita ada lebih dalam sahabat bercerita tentang bonsai ini asal muasal. Bonsai ini jadinya di mana, yang mendesain siapa, dan paling unik lagi namanya sahabat. Nah, itu kita bahas lebih jauh ya. Karena ini kalau nggak salah diberi nama apa, Man? Dragon. Dragon? Iya. Dragon, sahabat. Ada apa sih dengan Dragon? Dari mana asal munculnya kok bisa nama Dragon? Yang penasaran ikuti videonya terus ya. Oke, sahabat, kita langsung aja, sahabat. Pak Man, boleh tanya nih? Ya. Ini pohon sendigi? Ya. Ya, sendigi ini Pak Man, awal ceritanya Pak Man, sebelum kita bahas lebih detail tentang karakter dan berbicara kematangan dan prestasi, ya. Ini Pak Man bisa ceritakan dari mana asalnya Pak Man pendapatnya? Dari awalnya nih. Pak Wisnu. Oh, ini dapat bahannya dari Pak Wisnu? Ya. Sudah jadi apa bahan Pak Man? Bahan. Bahan? Ya. Berarti ini belum matang loh ya? Belum ada semuanya, belum ada dikit-dikit aja. Lebih bongkar lagi Pak Man. Tahun berapa Pak Man dapatnya? 2014. 2014? Baru main bonsai. Oh gitu? Ya. Wah, berarti sudah hampir 6 tahun ya? 6 tahun. Luar biasa sahabat. Ini matangnya di sini jadinya? Di sini. 2017. 2017. Udah jadi. Sudah jadi, udah berkomodisi Pak Man ya? Ya, komodisi pertama kali 2017. Oh, kalau boleh tahu nih, dulu di Pinangnya harga berapa nih? Kalau ini Bisik-bisik sahabat, ya, ini harga dulu nih. 10,5. 10,5? Ya. Waktu itu? Masih bahan? Bahan. Luar biasa. Ada foto bahannya Pak Man? Ada. Wah, nanti kita berbagi sahabat. Ternyata beliau punya histori cerita bahannya ini. Nah, ini bukan cerita isapan jempol, ini merawat sendiri. Beliau merawatnya dari bahan. Kita nanti minta fotonya, kita nanti videokan. Oke, sahabat. Nah, kita lebih detail beranya nih. Pak Man ini dengan nilai berapa Man? 10,5? Iya. Pak Man pinang ke sini. Saya ngambil 15 juta sama 2 pohon kayaknya. Mungkin ini 10 ya. Dia kingkit 2 pohon sama 2 pohon 15 ngambilnya. juta. Kingkitnya mana Pak Man sekarang? Ke Pak Haji Endang ya kayak terakhir. Oh, langsung go Jawa nih. Wah, muter-muter dulu. Wah, luar biasa pohon itu sahabat. Oke, kita kembali ke bahas pohon sedigi berprestasi ini ya. Ini Pak Man yang dengar namanya diberi nama apa? Dragon. Dragon? Iya. Boleh ceritakan sahabat, ini namanya Dragon nih. Kenapa sih awal ceritanya beliau kok bisa ngambil nama Dragon? Ya. Gimana cerita Pak Man? Boleh cerita buat teman-teman biar bagi pengalamannya? Ya gini, ini kan bahan ya. Ya. Ini bahan. Kebetulan saya ada trainer ya, namanya Mas Tomo. Mas Tomo. Ya. Waktu itu dia cuma ngerjain amplas ya mungkin ya. Iya. Dapat dari Toraja Hendro.
sama satu pohon itu pada saat di sini yang lihat ini bahannya istimewa. Nah, dia pingin pegang pohon ini. Oh gitu. Nah, terus dia ini apa namanya kok kayak mirip dragonnya Pak Yan Artano ya. Yang ini dulu. mini. Iya, yang fenomenal itu ya. Fenomenal dia. Ya itu. Ya, yang lakunya luar biasa juga. 300 lebih ya. 300 lebih ya. Dia. Iya. Itu dikasih nama. Terus karena terinspirasi dengan itu, Tomo ngasih nama mini dikasih dragonnya nama ini. Mini Dragon. Ya, dan dari posisi dikit aja. Oh gitu. Dengan tema dragon itu pengaruh nggak dengan liuknya dia nih Pak Man? Iya, karena Pengaruh lihatnya. Iya, karena dia lihat kayak itu dah naga. Naga dia? Iya. Oh, naga meliuk ini ya, iya. nyanga gitu ya? Menerkam ya. Wih, luar Menerkam biasa. siap lawan ya. Oh gitu ya? Oke sahabat, kita bahas ternyata cerita dragonnya dapat dari seorang teman, yang mana beliau seorang trainer dari teman kita juga, dan salah satunya beliau pun guru bimbing saya ya. Jadi pembimbing saya beliau itu salah satu juga, Mas Tomo. Keberadaan saya juga seperti ini sekarang sahabat. Mungkin teman-teman juga kamu sharing belajar Yeah. Mas Tomo ya. Saya rasa welcome juga beliau ya, Wan ya. Semua welcome kok. Semua Teman-teman welcome. semua. Jadi Pak Aman juga khusus nih. Kalau yang mau lihat dragon ini silahkan. Yang jelas ada di Sukawati, Gianyar, Banjar, Palak. Luar biasa. Kontak personnya beliau ada sahabat. Nggak asing lagi. Oke sahabat, kita detail lebih berbincang dengan beliau ini. Ini pohon sudah berprestasi Pak Man ya. Kalau sekarang ya sudah. Itu prestasi terakhir Pak Man. Terakhir posisi 2 ya di Madya. Posisi 2 di mana dia? Ya. Luar biasa. Itu terakhir. Di mana Pak Man? Di Puspom Badung. Puspom Badung. Ya. Kan pernah ke Jawa juga kalau nggak salah kontesnya. Ya, pernah Jakarta on fire 2 ya, on fire 2. Itu waktu itu ranking berapa? Ranking 2 juga di Madya. Di mana dia? Ya, sama Luar juara biasa. internasional juga. Oh, Itu gitu. dua penghargaan untuk pohon ini. Luar biasa sahabat. Ini dia pernah tarung di Empire juga kan Paman ya? Ya, on fire. Wih, salut. Dapat ranking 2 Waktu di itu Madya. ada yang minang nggak Paman kira-kira? Dengan prestasi seperti itu gemilangnya itu? Nggak ada. Belum ada ya? Takut nawar atau gimana? Itu saya ngerti ya. Tapi kalau ada niat melepas, ada niat melepas Pak Didak nih? Untuk ini masih mungkin karena pohon paling sayang belum Tapi- buka harganya belum. Kalau belum. memang cocok, fantastik mau Oh, lagi. yang jelas harga sahabatku, beliau ini nggak fanatik ya, nggak Ya. fanatik masih welcome kalau apa saya. Yang jelas buat teman-teman juga ya. Ini beliau kalau ada yang menggiurkan, kenapa tidak? Gitu sahabat, dalam hati memang semua pohon sih disayang benar ya. Itulah keistimewaan sebuah bonsai sahabatku. Ya, ini berarti tingkatnya sampai Madya. Madya. Prestasi nomor 2 Pak Man ya. Ya, terakhir. Luar biasa. Ini kira-kira dekat ini ada pamer nggak Pak Man? Untuk kontes belum ya? Gimana? Kira-kira untuk dekat ini kalau ada pameran turun nggak ini? Belum ini Belum, mungkin untuk di rumah mungkin ada ini ya apa namanya kontes-kontes besar ya mungkin Oh, ya. Oh, ya. Rencana di Bali sih enggak ya untuk Belum, pohon ya. ini. Ya. Ya juga kasih kesempatannya ya buat teman-teman Teman lain pemula, ada yang yang ikut baru, juga ya. ya bertarung di kelas Madya Ya, gitu. ya, Ada benar-benar. kesempatan juga. Oke, Kalau oke. kemungkinan kalau di Jakarta ada di mana di luar baru mungkin turun. Oke, sahabat itu ceritanya. Oke, sahabat, kita bahas sekarang lebih detail tentang pohon ini. Seperti apa sih istimewanya pohon ini? Nah, sampai beliau berprestasi, kita cek secara detail karakternya, gayanya, posisinya, dan secara globalnya performa seperti apa. Yang jelas istimewa. Penasaran ikuti sahabatku ya? Kita cek langsung. Oke, sahabat bonsai, kita melihat dan secara detail dan mau menjelaskan dikit saya. Apa sih terkandung dalam sebuah pohon disebut sehingga disebut nama dan diberi nama sebuah nama dragon? Ya, Paman ya? Ya. Nah, ini kita ingin tahu. Seperti apa sih inspirasi pemiliknya atau ownernya, dan seperti apa sih inspirasinya seorang teman yang mana teman kita itu kasih sebuah nama. Pentingnya seperti apa? Memang penting juga kalau sebuah pohon memiliki sebuah nama. Paman ya? Penting Jadi banget identitasnya jelas ya. Dan ciri khas apa namanya? Jadi punya Ya. ciri khas khusus dia. Oke sobat, lebih detail kita lihat pohon ini seperti ini performanya. Yang jelas pohon ini, bonsai sendigi ini dikemas dalam pot yang pot opal. Ya. Ini kalau nggak salah Man, ukuran potnya berapa nih Man? Mungkin 50-an ya. 50-an ya? Ya, 50-an Kita belum ukur aja masalah sahabatku ya. biar lebih detail. Seberapa besarnya, tingginya. Ya 50 ya. Pot 50 sahabat, bener. Ya. Jadi pemiliknya lebih tahu karena emang ownernya tahu. Terus tingginya dia, lingkaran batangnya berapa Man? Ini. Gimana itu lingkar batang nggak ngerti Lingkaran saya batang di kalau. bawah apa Man nih? Ah, iya. Pegang apa Man? Tak tolong Man. Yang mana dipakai ini? Ini sama ownernya seolah-olah ini sahabatnya. Nah ini nih, di bawah di atas atau Oh, di atas. atas ya. Nah ini dia. Oh, ini.
Lingkar batang bawah ini 65 ya. 65 sahabat. 65 ya. Lingkar batang atasnya ini tar dulu lebih detail nih. 35. Hah? 35 sahabat. Wah, luar biasa pohon ini. Terus tingginya Paling 60 ya. berapa, Man? 60. Ya, 60. Ya, 62. Permisi, Paman, tolong pegang. Panjang. Panjangnya 1 meter, Paman. Pas 1 meter. Wah, pas 1 meter loh, sahabat. Luar biasa. Itu kita kasat mata dari luarnya dulu. Nah, lebih detailnya, kenapa pohon ini bisa diberikan nama sebuah dragon, Paman ya? Oke, sahabat, perhatikan gerak dasarnya. Ini sebuah gerak dasar pohon yang istimewa ya. Jadi meliuk, sahabat. Gerak dasarnya meliuk pohon ini. Nah, terus ini ke bawah naik. Nah, di sini pecah menjadi 2 cabang. 2 batang ya, 2 batang di sini. Termasuk di belakang ada batang lagi 1 jadi 3 ya. Cuman yang paling menonjol 2 batang ini. Jadi yang naik untuk fokus mahkota utama, yang ke bawah juga untuk twinnya membuat sebuah semi mahkota. Nah, ini kita letak dasarnya, kita lihat gerak ini seperti menyerupai sebuah naga ya, Man ya. Ya. Sebuah naga mau mencengkram ya. Iya. Jadi menyakar ya. Jadi ini seperti mulutnya, sahabat. Dan memposisikanlah sebagai sebuah mahkota. Mahkota besar, mahkota semi mahkota di bawahnya. Yang ini terinspirasi memberikan sebuah nama dragon. Ya. Wah, inilah terakhirnya sebuah nama dragon. Kita lebih detail membahas istimewa pohon dimaksud sampai bisa menjuarai prestasi juara 2 terus, Paman ya. Sudah 2. Ah, yang ownernya penasaran pengen juara 1 terus ini. Berharap terus nih. Ya namanya harap kan tetap harus ada. Yeah. Nah, namanya optimis, Paman ya. Nah, di sini sahabat kita berbicara tentang gerak dasar. Keistimewaan pohon dimaksud, kembali saya jelaskan. Ini beliau dengan karakter tua begini dan pohon ini tumbuh di atas batu, sahabatku. Tumbuh ini pohon ini original, Pak Man ya, batu ini ya. Original, sahabat. Jadi pohon ini tumbuh di atas batu. Dengan tumbuh di atas batu, pohon ini mempunyai gerak dasar seperti ini, melingkar. Berarti mencerminkan, diceritakan di alamnya bahwa kehidupan pohon ini sangat susah. Dengan susahnya ini membuat sebuah karakter yang begitu tua, yang mana pohon lain belum tentu memilikinya. Itu. Nah, disinilah membuat pohon ini istimewa sekali. Dan batangnya terpecah menjadi bagian depannya 2, belakang 1. Ini batangnya. Nah, ini mempunyai apa ya, keistimewaan tersendiri. Dan bagusnya lagi dipegang oleh seorang trainer yang betul-betul cakap atau pintar menempatkan situasi, kombinasi, dan menempatkan tajuk-tajuk dengan cabang-cabang yang ideal. Sahabat bisa perhatikan, dilengkapi dengan batang mandang ini, dilengkapi dengan cabang-cabang yang ada, dan jangan lupa teman-teman selalu prinsipnya cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, dan selanjutnya. Nah, disinilah pintarnya seorang trainer membuat sebuah tajuk-tajuk kecil yang membuat pohonnya menjadi indah. Mengkolaborasikan inspirasinya dengan perpaduan daun kecil-kecil ini. Indah-indah sekali, Pak Man ya. Luar biasa sekali, sahabat. Seperti ini istimewanya pohon dimaksud, saya sudah jelaskan teman-teman. Dan kita tanya detail lagi, Pak Man, ini pohon sudah jadinya ini berapa tahun, Pak Man? Jadinya kalau dari 2014 ke 2017 2014. 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. 3 tahun sudah jadinya dan sudah beberapa prestasi Pak Man dipegang? Langsung best in class di regional. Langsung best in class ya? Iya. Langsung best in class ya? Langsung. Luar biasa. Tapi akhirnya naik di utama selalu ranking 2 ya? Di Madya. Madya. Langsung 2 terus. Oke, sahabat, kita putar dulu seperti apa. Ya, istimewanya nih mindirnya di belakang. Nah, ini kita ada istimewanya lagi nih dari ownernya nih. Apanya sih? Istimewanya di belakang lagi nih. Wow, ini bagian belakangnya, sahabat. Ya, lihat. Ini liukannya melintirnya ini. Kemana itu? Nah, teman-teman, kalau melihat bahan-bahan seperti ini, terutama sendi atau pohon yang lain, tolong diselamatkan. Ya, Pak Man ya? Ya, Pak Man ya? Ya, benar Karena banget. karakter-karakter seperti inilah yang diincar oleh para kolektor. Ya. Khususnya Pak Mangoko, sahabat. Kalau ada bahan-bahan gini, tawarin dia pasti dibeli kok. Ya, Pak Man? Ya, benar. Enggak mau janji, enggak, pasti kan dibelikan. Jangan kedayaan, saya kan juga ditawarin kok dapat. Nah, ini sahabat, luar biasanya dari bawah bisa disorot dikit nih. Seperti ini geraknya. Kematangannya
perpecahan ini antara anak cabang, ranting ini udah matang sekali sahabat. Jadi akhirnya pohon ini setiap keluar atau setiap kontes ya tidak untuk kemungkinan selalu berprestasi. Memang pohon-pohon seperti ini amat jarang dan langka ya. Ya, untuk gerak-gerak istimewa Ya, itu masih sangat langka langka. ya. Dan ada mungkin di beberapa kolektor bisa disimpan. Betul. Tapi kan disimpan Pak Man. Simpan. Belum dikeluar-keluarin ya. Tapi sudah ada yang menunggu mau ngambilnya kalau dijual. Kan biasanya nggak banyak nggak dijual kan gitu ya. Kalau Pak Man, kalau boleh tahu pencapaian kira-kira target penjualan berapa nih kira-kira? Kalau angan-angan ini angan-angan. Ya, angan sih di atas 100 pasti. Di atas 100 ya? Iya. Luar biasa sahabat. Kalau yang punya di atas 100 pinang dulu. Ya nggak orang lain. Tapi yakin barang ditarung. Yakin tarung kan cuman ya? Ya udah terbukti juga. Ya udah terbukti. Oke sahabat, kita lanjutkan putar lagi, keliling lagi. Nah ini kelihatan sekali gerak batangnya, meliuknya. Sini meliuk lagi, ini meliuk lagi sahabat ini. Wah luar biasa sekali. Nah ini sebuah pohon yang beri nama Dragon sahabat. Memang luar biasa pohon ini maksud. Nah ini oke sahabat, seperti itu penjelasan detailnya pohon dimaksud dan performa secara menyeluruh. Ini pohon ini termasuk kategori Santigi yang super ya. Dari jenis daunnya sesuai dengan pengalaman kami. Ini daun kecil sahabat, bulat. Dan saya bahas ini prediksi adalah pohon ini asalnya dari mana Pak Man kira-kira ini? Sumba kayaknya. Sumba. Jadi feeling saya memang ini pohon dari Sumba. Karena kelihatan dari karakter kehidupannya. Kalau dan serat apa? Serat-seratnya ini sahabat, mata-mata kayunya ini ya. Nah, ini mencerminkan pohon seperti dari Sumba. Dan juga mencerminkan daunnya ini juga kecil, agak bulat ya dan rapat. Kalau daerah lain kan agak lebar dan agak jarang. Itu sahabat, wah luar biasa nih secara performanya menyeluruh ya. Pohon ini semoga teman-teman merasa terhibur dengan keberadaan pohon ini. Yang paling penting kalau ada melihat bahan seperti ini tolong diamankan dulu dan disimpan. Jangan buru-buru dijual Pak Man ya. Karena dengan gaya-gaya pola-pola seperti ini saya yakin pohonnya akan berprestasi. Kembali kejeliannya merawat dan tangan yang konsep tepat ya. Di tangan yang tepat, benar apa kata Pak Man. Kalau bisa Pak Man, kalau ini apa suka dukanya melihara pohon ini? Ada Pak Man? Tantangannya Pak Man. Ini kalau media Pak Man apa ini? Saya campur semua. Oh ini medianya pertama apa? Media jadi tetap ya? Bukan pasir Malang aja? Enggak. Oh Pak Man lain. Oke sahabat, ini lain lagi rasanya Pak Man nih. Kan tiap lihat gelas kembali saya bilang lain koki lain masakannya ya. Kita tanya resepnya beliau berkait dengan sedikit ini sampai bertahan seperti ini. Terutama medianya apa nih Pak Man? Pasir Malang? Pasir Malang. Terus? Media jadi. Pupuk kambing dikit. Dekastar. Saya tambahin kompos dikit. Kompos ya? Sekam bakar nggak? Nggak ya? Oke, beda lagi nih sahabat. Sahabat udah dengar sini pengkuannya Pak Man dan performa pohon seperti ini. Terutama yang nggak boleh lepas lah pupuk dekastar. Ya, dekastar tuh. Untuk insek Pak Man? Insek sama aja. Berapa bulan sekali? Kalau ini jarang sih Santigi, mungkin ya sebulan tuh udah terlalu cepat juga. Terlalu cepat ya? Oke sahabat, pengalaman Pak Man untuk insek jangan terlalu sering. Karena Santigi tidak terlalu intens dengan insek ya. Karena kecuali kena penyakit. Kecuali kena penyakit baru di insek. Karena kan kalau pohon tidak sakit kenapa di insek? Terutama Santigi ya. Karena di sini mempunyai obat manjur dia, yaitu air laut itu Pak Man ya. Air laut. Sudah langsung ya. Kalau Pak Man untuk penyemprotan air laut berapa bulan sekali? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Ya. Oke sahabat, ini beliau semprot bukan siram ya? Semprot sama siram. Semprot sama siram ya? Langsung semuanya. Oh langsung, tapi siramnya nggak banyak Man ya? Nggak banyak. Oh berarti anggapnya semprot dulu ya? Ya semprot. Semprot aja sahabat. Ini beliau nyemprotnya sebulan 2 kali, itu rutin Pak Man ya? Ya, tapi bukan full air laut ya, dicampur air. Oh campur air tawar? Ya. Oh ini beda lagi sahabat, ini beda dengan saya nih. Kalau saya full air laut ini. Kalau Pak Man ini enggak nih. Pak Man itu air tawar dicampur dengan air laut dicampur dengan air tawar. Ya. Oh takarannya Pak Man ada takaran enggak? Antara 1:1, 1:2. 1:2. Oh 1:1 atau 1:2 ya? Oke sahabat, itu semua bermanfaat. Teman-teman boleh mencoba. Terus Pak Man, ini kan ada keringan Pak Man ya? Ya. Ini Pak Man ada obat khusus nggak merawat keringan nih? Sebenarnya harus ada sih sebenarnya. Oh terus tapi Pak Man nggak lakukan itu? Nggak sempat. Oh nggak sempat. Alasannya nih nggak sempat? Ya nggak sempat sih. Oh gitu. Tapi menurut Pak Man itu lebih bagus dikasih obat pengawet atau tidak?
Sebenarnya sih saran temen sih harus gitu. Saya nggak gitu. ngerti ya artinya dikasih itu enggak itu sih. Oh, kalau tiang pribadi buat Ah. teman-teman juga, secara logika kita berpikir ke alamnya. Ya. Pohon sendiri di alamnya itu tidak pernah dikasih obat, tetapi keringannya awet paman sampai ratusan tahun mungkin ribuan tahun. Ya, ya. Tapi nggak kunjung busuk kan? Mm-mm. Mungkin karena pengaruh juga air laut ya. Tapi pengalaman Di alam kan ya laut juga. Nah itu tiang secara pribadi di studio dan di toko, memang dia bilas dengan air laut aja. Oh, Dan bisa. tiang terbukti dia awet, nggak busuk dah. Nah, yang takutnya lagi kalau ini dikasih dengan obat, nah itu kita kan nggak tahu kandungan obat. Ya takutnya masuk. Ada ya. zat kimianya Zat apa kimianya. enggak yang justru akan meruncing terjadinya pembusukan. Itu yang kita khawatirkan. Saat ini sih saya belum sih. Ya kalau bisa, kalau emang enggak ya sudah. Tapi buktinya pohon subur. Masih. Mana misalnya pakai anu aja, pakai air laut teman ya. Ya. Saya rasa ini performanya luar biasa, sahabat, subur sekali. Itu kalau paman ada nggak kendala di rawat ini pohon ini? Enggak ya? Belum ada. Belum sebenarnya ada. untuk ini. Yang Ya. jelas prestasi ya. Ya itu aja. Tapi yang jelas banyak senangnya ya melihara ini ya. Hampir senang semua. Karena prestasi, Prestasi Terus? sakit juga jarang ya. Jarang sakit ya, subur terus subur ya. terus ini. untuk vitamin, suplai pupuk tambahan ada? Cuma itu aja, atonik aja. Atonik. Ya. Atonik itu cara pemakaian gimana, Pak? Disemprot apa Disemprot. Semprotin seluruh? Ya, semua dalam kayak. jangka waktu? Paling seminggu sekali. Atonik. Hmm. Atonik seminggu sekali, sahabatku. Jadi disemprot, menyeluruh. Ada campur B1 nggak ada? Nggak pernah. Atonik aja. Ya. Itu resepnya beliau, memang lain koki lain masakan, sahabat. Luar biasa di sini. Seperti itu perawatnya dan membuat pohon ini menjadi sebuah pohon yang istimewa dan berprestasi selalu, sahabat. Ini pohon luar biasa. Nah, saya rasa itu, sahabat, bincang-bincang kita sama Paman. Ada Paman tambahan lagi buat ini bincang-bincang kita nggak ada? Udah Buat lengkap, teman- Pak De. udah lengkap ya. Jelasin tuh. Wah, luar biasa, sahabat. Jadi itu, sahabat, buat saya bincang-bincang kita tadi, sharing, berbagi kembali ya. Semoga bermanfaat ya. Ini merupakan salah satu koleksi Pak Man Oka yang disayangin ya. Karena pohon ini udah menjuarai beberapa prestasi di beberapa kontes, sahabatku. Nah, oke, sahabat, saya rasa itu dulu. Jumpa lagi lain kesempatan dari Pak Man juga. Yang jelas, teman-teman, Pak Man, pintu terbuka lebar Terbuka. buat kunjungan teman-teman ya. Siapapun. Oke. Pemula siapapun terbuka di sini. Ya Senin sampai Jumat kontak aja dulu langsung. Ya, persen ya, Pak Man. Ya. Siapapun sih saya nggak milih-milih teman ya. Pemula baru mulai apapun berbagi ilmu lah, Ya, pengalaman sharing. juga. Tidak ada ilmu pelit ya. Nggak Karena ada. di bonsai itu tidak ada orang bodoh, Dan tidak ada orang belajar. pintar. Nah, saya aja masih belajar nih. Benar, sahabat. Karena di bonsai itu tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar. Semua belajar. Belajar. Ya, sahabat, dan kita pun punya program seperti sampaikan awal-awal dahulu ya. Kita punya kegiatan atau membuka paket wisata bonsai. Ya, Pak Man. Wih, ide Dan bagus salah tuh. satunya Pak Man ini yang mintain saran, usul, dan biar terbuka buat teman-teman seluruh Indonesia, karena teman-teman nanti yang berkunjung ke Bali, silakan klik di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Nah, yang mana tujuan-tujuannya kami sudah menyiapkan transportasi. Wih, mantap. Baik itu mobil, baik itu sopir. Kita akan mengantar kemana-mana dan kolektor siapa yang dikunjungin, bonsai mana yang dikunjungi. Jadi teman tidak usah bingung lagi. Ya, udah Jadi tinggal nyaman lah. klik ya YouTube-nya yang mana mau dibeli dikunjungi. Saya rasa Pak Man, welcome Pak Man ya, menyambut Welcome teman-teman datang semua, ya. teman-teman siapapun. Ya, Satu hobi. ya betul, meskipun musim pandemi ini semoga cepat berlalu, Pak Man ya. Ya. Kita sehat selalu sama keluarga dan cepat pandemi berlalu. Kita bisa berkumpul kembali, sering-sering bonsai, belajar bonsai gitu, sahabat. Ya. Oke, Pak Man itu. Oke. Oke, saya rasa itu, sahabatku. Ya, jumpa lain waktu. Kesempatan kita ikuti terus perjalanannya Pak Man. Pohon apa aja lagi itu? Masih banyak yang juara, masih banyak, Man ya. Ya lumayan. Wah, lumayan. Penasaran ikut terus, sahabat. Oke, sahabat, sampai jumpa lagi kesempatan. Salam bonsai.